Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara Muhibin sekalian dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dan ridho rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberi petunjuk menuju jalan yang lurus, jalan yang membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik saudara Muhibin sekalian, tesis Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani menuai pro dan kontra di jagat media sosial, dan juga sekarang mulai melebar ke dunia nyata karena Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani mulai mendakwahkan tesisnya di beberapa daerah, dan termasuk beliau mempunyai agenda di Karawang. Namun apakah agenda tersebut akan terlaksana? Karena beredar informasi ini kami dapatkan dari www.faktakini.info yang berjudul FPI dan Umat Islam Karawang tolak kedatangan kelompok Imad bin Sarman, Jumat 26 Juli 2024. Ini informasi terbaru ya. Faktakini.info Jakarta, acara pelantikan pengurus daerah perjuangan Wali Songo Indonesia PWI ya, dan Laskar Sabilillah Kabupaten Karawang yang seyogianya akan dilaksanakan pada hari Ahad malam Senin 11 Agustus 2024 di Pulau Bata, Kecamatan Lemah Abang, Wadas, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendapat penolakan dari ormas-ormas Islam termasuk FPI Karawang dan Umat Islam Karawang. Menurut Ketua DPW FPI Karawang, Haji Tommy Miftah Farid, materi-materi yang Imad sampaikan bukan pengajian, bukan untuk semakin bertambah ilmu. Yang ada hanya hasutan, kebencian, dan adu domba sesama umat Islam. Beliau menegaskan Karawang harus tetap kondusif dan rukun. Kedatangan tukang adu domba sama sekali tidak akan dibiarkan begitu saja. Tegasnya, seperti yang disampaikan pada awak media melalui sambungan telepon Kamis 25 Juli 2024. Hal senada juga disampaikan sesepuh FPI DPC Klari, Pak Ari Atta. Selama ini Karawang kondusif, maka tolong jangan dirusak dengan kehadiran Imaduddin. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya. Begitupun Muhammad Robinia yang lebih akrab disapa Kang Macan juga turut mengomentari terkait hal tersebut. Jangan memancing kemarahan para muhibbin yang ada di Karawang, karena Karawang sudah dikenal sangat menjunjung tinggi dan menghormati para ulama dan habaib, pungkasnya. Walaupun membawa-bawa nama Wali Songo, Ormas PWI dan Laskar Sabilillah sendiri bukan berasal dari PBNU atau Kesultanan Banten dan Cirebon, melainkan ormas bentukan kelompok Imaduddin bin Sarman yang anti terhadap habaib dan mau mengaku-ngaku sebagai cucu Wali Songo, dan cucu Wali Songo dari jalur nasab yang mereka klaim sendiri. Sumber Bamuswari News. Seperti itu ya informasi yang kami dapatkan. Dan bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Walaupun saya sebetulnya agak setuju dan kurang setuju. Tidak setujunya di samping lain, langkah baiknya jika tidak setuju dengan tesis Kiai Haji Madudin, apalagi ada yang mengatakan barusan tidak ada ilmu yang didapat ya, atau tidak berdasarkan ilmu. Walaupun faktanya ya memang ilmu yang diceritakan, namun ilmu tentang nasab atau penelitian nasab. Kalaupun itu ilmu itu ditolak atau tidak diterima oleh para muhibbin dari Karawang, umat Islam dari Karawang. Saya dalam hal ini tentunya saya muhibbin habaib juga, muhibbin para habaib. Akan tetapi jika ada penolakan seperti ini, ya takutnya berdampak juga kepada dakwahnya para habaib ya. Dan juga saya ingin mengemukakan sisi yang lain. Bagaimana jika bukan penolakan yang harus dilakukan oleh para muhibbin dari Karawang? Ya kalau memang tidak setuju dengan tesis Kiai Haji Madudin, ya mungkin ada dua cara yang bisa dilakukan oleh para muhibbin yang ada di Karawang. Satu, tidak menghadiri acara Kiai Haji Madudin Utsman. Karena ya di malam itu juga kan acara-acara pasti banyak lah. Pengajian-pengajian di pondok-pondok atau kiai-kiai kampung yang ada di Karawang itu kan banyak.
itu bisa dihadiri dan tidak menghadiri acara pengajiannya atau kajiannya Kiai Haji Madudin. Yang kedua, menghadiri dengan ya kita niat thalabul ilmi, barangkali ada ilmu yang bisa didapat atau yang bisa diambil, kita hadir tapi tidak menerima ungkapan atau materi-materi tesis nasab yang Kiai Haji Madudin Utsman paparkan. Kenapa kita tidak menerima? Ya karena kan Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani juga pernah mengatakan, kalian boleh setuju dengan tesis saya dan kalian juga boleh tidak. Nah, para muhibin kalian tinggal teguhkan diri saja dengan tidak mengakui atau tidak setuju dengan kajian-kajiannya, atau ya dengarkan tapi bukan tidak diserap ya. Ya ilmunya jangan diambil. Intinya ya disaring saja ilmunya. Ada yang bermanfaat ambil. Kalau tidak ada yang bermanfaat atau malah memprovokasi ya biarkan saja. Karena memang ya kalau di daerah sini Karawang itu emang terkenal agak galak-galak ya. Jadi ya jangan sampai deh kalau misalkan ada penolakan di tempat itu. Misalkan Kiai Haji Maududin lagi memberikan kajian, kemudian ada ya semacam persekusi atau apa, itu saya juga tidak setuju sebagai muhibin para habaib ya. Karena walau bagaimanapun Kiai Haji Maududin itu ya seorang kiai, seorang ustadz yang mana beliau juga memberikan manfaat bagi agama ini, walaupun memang belakangan ini banyak madorotnya ya di media sosial. Ya madorot bagi para muhibbin habaib, madorot bagi orang-orang yang ya cinta dengan ilmu-ilmu, yang ilmu tersebut ya memberikan kedamaian, memberikan ketenangan, memberikan kerukunan. Lain lagi kan dengan apa yang dibawakan oleh Kiai Haji Madudin. Ya belakangan ini memang benar beliau melakukan tesis. Ilmu-ilmu yang beliau sampaikan memang ya mungkin benar, mungkin tidak, itu ya masih kami pertimbangkan lah. Akan tetapi kan dengan banyaknya pengikutnya yang mulai tidak memakai rem dalam memframing, itu kan malah menimbulkan berawal dari tesis Kiai Haji Madudin menimbulkan framing-framing yang mengadu domba, memprovokasi dan sebagainya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga informasi ini ya saya berharap sih yang dua tadi yang barusan saya sampaikan itu yang dilaksanakan ya. Tidak menghadiri atau menghadiri kemudian tidak menggubris apa yang beliau katakan. Mending itu saja daripada penolakan-penolakan, takutnya di kemudian hari ada penolakan-penolakan juga kepada para habaib yang kemudian nanti timbullah ya perpecahan yang nyata ya di dunia nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kita menjadi negara yang senantiasa rukun, damai, tentram dan membawa kedamaian ya, keselamatan, juga ilmu-ilmu yang barokah dengan barokahnya para wali songo dan juga dengan barokahnya para habaib. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.